Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah setia dan taat. Karena Tuhan tetap pegang kendali di dalam hidup kita. Dan damai sejahteranya Ia sediakan dengan anugerahnya dalam hidup kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kuasai hati, pikiran, dan perkataan kami agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu berdoa. Amin. Shalom Apostle yang penuh inspirasi. Hari ini kembali saya mau ajak teman-teman kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Kita buka dari Yohanes 14 ayat 24 sampai 27. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman Aposo, hari ini saya mau ajak kita yang sama-sama mendengarkan podcast ini untuk boleh berkontemplasi tentang apa sih itu sebenarnya damai sejahtera. Teman-teman bekerja keras, teman-teman belajar dengan keras, berlelah-lelah, bersusah payah di dalam hidup. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Apakah sekadar makanan enak, rumah yang nyaman, hidup mewah, masa depan terjamin? Siapa yang dapat mengatakan bahwa segala susah payah itu bisa mendatangkan kenyamanan dalam hidup? Yang mirisnya, orang yang sudah mendapatkan segala sesuatunya di dunia pun masih banyak sekali yang merasa kekurangan. Orang kaya, orang beruang kekurangan perhatian. Orang yang penuh perhatian merasa kekurangan uang. Dan ada yang bahkan merasa tidak memiliki keduanya. Itu semua karena apa sih sebenarnya? Apa karena memang usahanya tidak cukup keras? Atau karena Tuhan sedang coba-coba?
nyatanya Tuhan gak pernah coba-coba. Begitupun dengan ketaatan kita. Di saat kita tekun, kita taat melakukan bagian kita, entah kita mendapatkan atau tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, itu tetap adalah ketaatan. Atau bahkan ketika kita tidak taat namun mendapatkan segalanya, itu tetaplah bukan ketaatan. Karena itu, apa yang akhirnya kita dapatkan di dunia, apa yang akhirnya kita harapkan terjadi di dunia, belum tentu adalah apa yang sebenarnya ingin kita capai. Karena sebenarnya pencapaian terbesar dalam hidup manusia adalah anugerah Tuhan, adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita taat, kita dapat merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekalipun kita kekurangan kasih sayang, sekalipun kita kekurangan harta, atau bahkan kekurangan keduanya. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu gak kayak yang diberikan oleh dunia deh. Perbedaannya soal kekekalan. Perbedaannya soal gimana sih rasanya benar-benar damai. Dan teman-teman percayalah, damai sejahtera itu hanya akan didapatkan ketika kita benar-benar taat. Hanya ketika kita benar-benar merasakan bahwa hadirnya Tuhan hadir dalam hidup kita yang penuh ketaatan. Dan firman ini dikatakan jauh-jauh sebelum kita ada. Jauh bahkan sebelum kita direncanakan ada oleh orang tua kita atau oleh orang-orang yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu sebelum kita. Tapi Tuhan sudah mengatakan ini melalui firman-Nya, supaya ketika ini terjadi, kita percaya. Karena apa yang terjadi saat ini Tuhan sudah tahu jauh sebelum kita pernah bayangkan. Masa lalu, masa depan Ia tahu. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah setia dan taat. Karena Tuhan tetap pegang kendali di dalam hidup kita. Dan damai sejahteranya Ia sediakan dengan anugerah-Nya dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar taat sama Tuhan. Enggak setengah hati, tapi kami mau satu hati. Benar-benar percaya kalau apa yang kami kejar bukanlah perkara duniawi, bukan hanya apa yang kami harapkan, bukan hanya apa yang jadi keinginan kami, tapi damai sejahtera yang benar-benar Tuhan udah sediakan buat kami. Terjadilah itu dalam hidup kami, Bapa. Kami mau percaya dan mengimani setiap hal baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami selalu berdoa, mengucap syukur dan selalu percaya. Amin.